Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Simak dan catatlah video yang akan ditayangkan. Maka siapkan alat tulis dan buku catatanmu ya. Ingat, buat catatanmu semenarik mungkin, supaya kita lebih asik belajar matematikanya. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan. Pada buku paket dan LKS kalian termasuk ke dalam bab 1. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Sebelum mulai mempelajari tentang bilangan, berikut adalah salah satu tokoh matematika yang perlu kalian ketahui. Ia bernama Leonardo da Pisa. Ia lahir pada tahun 1175 dan wafat pada tahun 1250 Masehi. Ia dikenal juga sebagai Fibonacci. Ia adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan perannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa yang kita ketahui sekarang sebagai algorisma. Berikut adalah peta konsep tentang bilangan. Bilangan itu ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Mari kita perhatikan lagi. Bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan negatif dan bilangan cacah. Lalu bilangan cacah terbagi menjadi bilangan 0 dan bilangan positif atau bilangan asli. Tentu kalian pernah mendengar nama-nama bilangan ini kan? Submateri yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat. Di sini kita lihat terdapat suatu garis bilangan. Kalian tentu pernah mempelajarinya di sekolah dasar. Garis bilangan dimulai dari titik asal atau titik awal yaitu pada 0, yang kita sebut dengan bilangan 0. Lalu ke arah kanan terdapat angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita sebut angka-angka ini adalah bilangan bulat positif. Lalu ke arah kiri ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Aturan membandingkan bilangan dengan garis bilangan. Yang pertama, makin ke kanan letak bilangan bulat pada garis bilangan, maka nilainya semakin besar. Lalu yang kedua, makin ke kiri letak bilangan bulat pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Persamaannya adalah A tambah B sama dengan C. Artinya, penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi, misalnya ibu kasih 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, angka 2, 3, dan 5 itu merupakan bilangan bulat kan? Lalu yang kedua, sifat komutatif. Persamaannya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Atau kita sebut dengan sifat pertukaran, yang artinya hasil penjumlahan bilangan bulat selalu sama walaupun letak bilangan ditukar. Kita misalkan lagi, 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Coba kalian selidiki, apakah benar jawabannya 5? Yang ketiga, sifat asosiatif. Persamaannya adalah
dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Atau kita sebut dengan sifat pengelompokan, yang artinya pada operasi bilangan bulat, bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan. Coba kalian cari angka-angka yang dapat digunakan dalam sifat asosiatif ya. Yang keempat, memiliki inverse. Persamaannya adalah A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Kalian lihat di sini. Positif dekat dengan negatif atau positif dikalikan dengan negatif akan berubah tanda menjadi negatif. Inverse adalah lawan bilangan. Hasil penjumlahan bilangan dengan lawannya disebut identitas, yaitu 0. Jadi misalnya A ditambah, atau kita ganti dengan angka ya, 3 ditambah negatif 3 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu sifat yang kelima adalah memiliki identitas. Persamaannya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Artinya, jika bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Misalnya 7 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Bisa dipahami ya? Lalu selanjutnya kita membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Apabila bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka hasilnya bernilai positif. Misalnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jika bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka hasilnya bernilai negatif. Misalnya 2 dikurang 7 sama dengan negatif 5. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Kita misalkan 6 dikurang negatif 2. Kalian perhatikan, negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Sama dengan 6 ditambah 2, karena dia sudah berubah tanda ya. Sama dengan 8. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Misalnya negatif 4 dikurang 30. Perhatikan tanda berikut. Negatif bertemu lagi dengan negatif. Jika tandanya sama, maka angkanya harus dijumlahkan. Maka hasilnya adalah negatif 34. Kalian bisa memahaminya ya. Lalu selanjutnya yang keempat, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya negatif 13 dikurang negatif 16. Kalian lihat lagi tanda negatif yang berdekatan. Maka ia akan berubah menjadi positif. Atau dapat kita tulis menjadi negatif 13 ditambah 26. Maka hasilnya adalah 13. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Penting untuk diingat, tolong kalian perhatikan tanda-tanda yang ada di bawah ini. Positif dikalikan dengan negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Lalu negatif kali negatif sama dengan positif. Positif dikalikan positif sama dengan positif. Sekarang perhatikan juga yang pembagian ya. Kalian amati.
Apa yang dapat kalian simpulkan dari pola berikut? Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan positif. Yang kedua, hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat bertanda beda adalah bilangan negatif. Kalian coba lihat lagi video yang sebelumnya ya, kalian putar ulang sedikit dan perhatikan lagi tandanya. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, silahkan kalian coba latihan-latihan soal berikut. Ayo kalian tulis dahulu. Dan ingat, pengumpulan tugas silahkan cek di Classroom. Tidak boleh mengumpulkan tugas via WhatsApp. Jika masih ada yang kesulitan dalam pengumpulan di Classroom, silahkan kirim pesan pribadi ke Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.